Pada tahun 1955, Urantia Foundation, yaitu sebuah organisasi yang didirikan untuk menjaga sebuah buku, menerbitkan sebuah naskah yang katanya bukan berasal dari manusia, tetapi dari makhluk spiritual. Meskipun diterbitkan pada tahun 1955, tetapi naskahnya sendiri dikatakan telah disusun sejak awal abad ke-20. Buku Urantia dikatakan berasal dari komunikasi makhluk spiritual yang menyampaikan wahyu kepada manusia melalui sumber yang tidak diungkapkan secara pasti. Teksnya sendiri disusun dalam bentuk makalah yang diklaim telah diberikan oleh berbagai entitas spiritual, termasuk para penyela alam semesta dan makhluk penengah utaria. Tokoh utama di balik penyusunan buku ini adalah Dr. William S. Ladler, seorang psikiater dan ahli bedah terkenal di Chicago. Dia dan istrinya, Lena Sadler, tertarik pada fenomena spiritual dan paranormal. Pada awal abad ke-20, mereka mulai mendokumentasikan komunikasi dari seorang individu yang tidak disebutkan namanya. Mereka disebut dengan pasien tidur, yang diklaim menerima informasi dari makhluk supranatural. Dr. Sadler kemudian membentuk sebuah kelompok diskusi yang dikenal sebagai Forum Urantia, yang terdiri dari sekitar 300 anggota. Kelompok ini membahas makalah-makalah yang mereka terima dan mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh entitas spiritual. Makalah-makalah tersebut dikumpulkan selama beberapa dekade dan akhirnya dikompilasi menjadi buku Urantia. Pada tahun 1950, kelompok ini mendirikan Urantia Foundation untuk menjaga kemurnian ajarannya dan menerbitkan buku tersebut secara resmi pada tahun 1955. Buku ini terdiri dari 196 makalah yang dibagi menjadi 4 bagian utama. Bagian pertama adalah alam semesta sentral dan supra alam semesta yang membahas tentang Tuhan, Trinitas, dan struktur kosmos. Bagian kedua, alam semesta lokal, menjelaskan asal-usul evolusi alam semesta tempat manusia berada. Yang ketiga, sejarah Urantia, mengisahkan sejarah planet ini termasuk perkembangan kehidupan, peran Adam dan Hawa, serta ajaran agama. Dan yang terakhir, bagian keempat adalah kehidupan dan ajaran Yesus, yang memberikan narasi rinci tentang kehidupan Yesus yang lebih panjang dan berbeda dibandingkan dengan Alkitab. Buku ini banyak menarik perhatian karena isinya yang menggabungkan teologi, filsafat, dan sains. Meskipun tidak diketahui oleh agama-agama besar, beberapa kelompok pengikutnya menganggapnya sebagai wahyu baru bagi umat manusia. Dalam video kali ini, kita akan membahas isi dari buku Urantia. Bagaimana buku ini menguak entitas gaib atau makhluk interdimensional. Bagaimana buku Urantia menjelaskan struktur alam semesta dibandingkan dengan pandangan sains modern. Dan benarkah buku ini menyebutkan ajaran Yesus yang berbeda dari kitab suci lainnya? Mari kita bahas di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Urantia adalah nama yang digunakan dalam buku Urantia untuk menyebut planet bumi. Dalam buku tersebut, Urantia dianggap sebagai salah satu dari banyak planet berpenghuni di alam semesta yang lebih besar. Dalam kosmologi buku Urantia, Urantia adalah nama resmi yang diberikan oleh makhluk-makhluk spiritual untuk planet kita. Urantia dikatakan berada di dalam sistem lokal bernama Satania, yang merupakan bagian dari konstelasi Norlatiadeq, yang pada gilirannya merupakan bagian dari alam semesta lokal yang disebut dengan Nebadon. Nebadon adalah alam semesta lokal yang dipimpin oleh Mikhail dari Nebadon, yang dalam buku ini diidentifikasi sebagai Yesus Kristus dalam eksistensi pramanusiawinya.
Urantia digambarkan sebagai planet yang mengalami berbagai tantangan spiritual, termasuk pemberontakan Lucifer, yang menyebabkan isolasi planet ini dari komunikasi alam semesta yang lebih luas. Kehadiran Yesus di Urantia disebut sebagai salah satu momen paling penting dalam sejarah kosmis planet ini. Secara keseluruhan, buku Urantia mencoba memberikan perspektif yang lebih luas tentang asal-usul, tujuan, dan takdir manusia dari sudut pandang spiritual yang unik. Bagian 1 buku Urantia, Alam Semesta Sentral dan Supra Alam Semesta. Bagian pertama dari buku ini membahas konsep Tuhan, Trinitas, serta struktur kosmos yang lebih luas. Ini mencakup pemahaman tentang realitas tertinggi, hubungan antara makhluk fana dan Tuhan, serta sistem alam semesta dalam sudut pandang spiritual yang kompleks. Konsep Tuhan dalam buku Urantia. Konsep Tuhan dalam buku Urantia memberikan pemahaman yang luas tentang Tuhan sebagai pencipta, pengatur, dan sumber segala sesuatu. Tuhan bukan hanya kekuatan kosmik yang tidak berkepribadian, tetapi juga memiliki kesadaran, kehendak, dan kasih sayang yang mutlak. Bagian awal buku Urantia membahas Tuhan sebagai pusat realitas, sifat-sifatnya, serta hubungannya dengan makhluk ciptaan. Tuhan dikenal sebagai Bapa Semesta atau Universal Father, yang merupakan pencipta, pengatur, dan sumber dari segala realitas yang ada. Tuhan adalah asal mula segala bentuk kehidupan, termasuk makhluk material, makhluk spiritual, dan kesadaran intelektual. Dia adalah sumber pertama dan pusat pertama, yang berarti segala sesuatu berasal darinya dan bergantung padanya. Semua energi, baik fisik maupun spiritual, berasal dari Tuhan dan dikendalikan oleh kehendak-Nya. Tuhan abadi dan tidak memiliki awal maupun akhir. Dia tidak diciptakan tetapi merupakan sumber dari semua yang ada. Keberadaannya melampaui ruang dan waktu, namun dia tetap dapat berinteraksi dengan makhluk yang berada dalam keterbatasan tersebut. Tuhan memiliki 3 sifat utama yang membentuk karakternya: kasih sayang, kebaikan mutlak, dan keadilan yang sempurna. Kasih adalah esensi Tuhan dan menjadi dasar hubungannya dengan semua makhluk. Tuhan selalu bertindak dengan niat baik terhadap semua makhluknya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan memiliki tujuan yang baik, meskipun dalam perspektif manusia mungkin terlihat sebagai penderitaan atau ketidakadilan. Tuhan tidak hanya penuh kasih tetapi juga adil dalam segala keputusannya. Keputusan Tuhan didasarkan pada kebijaksanaan ilahi yang memahami segala konsekuensi dari setiap tindakan. Buku Urantia menggambarkan Tuhan sebagai penguasa tertinggi dari alam semesta, tetapi bukan secara langsung. Tuhan memerintah melalui sistem yang telah diciptakannya, termasuk Trinitas Firdaus, yang terdiri dari Bapa Semesta, Anak Kekal, dan Roh Tanpa Batas. Pemerintahan Mikael atau Yesus Kristus yang mengatur alam semesta lokal kita, para malaikat, serafim, dan makhluk menengah yang menjadi pelaksana kehendaknya di tingkat yang lebih rendah. Dalam banyak kepercayaan, Tuhan sering dipandang sebagai kekuatan kosmik tanpa bentuk atau sekadar konsep spiritual. Namun, buku Urantia menekankan bahwa Tuhan memiliki kepribadian sejati. Tuhan bukan hanya kekuatan yang mengatur alam semesta, tetapi memiliki kesadaran, kehendak, dan tujuan. Tuhan mampu berinteraksi dengan makhluk-makhluk ciptaannya secara langsung melalui hubungan spiritual. Makhluk fana tidak hanya dapat menyembah Tuhan, tetapi juga dapat mengenalnya secara pribadi. Tuhan memberikan bagian dari dirinya kepada setiap manusia dalam bentuk pelaras pikiran atau Talk Adjuster yang membimbing manusia ke alam kesempurnaan spiritual. Meskipun manusia terbatas, mereka dapat berkembang melalui pengalaman hidup, doa, dan hubungan spiritual untuk memahami Tuhan lebih dalam. Trinitas dalam buku Urantia. Trinitas dalam buku Urantia adalah konsep fundamental yang menjelaskan hubungan antara 3 pribadi ilahi yang membentuk satu kesatuan kekal.
Trinitas bukan hanya sekedar tiga aspek dari Tuhan, tetapi juga kepribadian unik yang bekerja secara harmonis untuk menciptakan, mengatur, dan mengembangkan alam semesta. Ketiga pribadi ilahi dalam Trinitas Firdaus adalah Bapa Semesta, yang merupakan sumber utama segala sesuatu dan penguasa tertinggi. Anak kekal, yang bertanggung jawab atas penciptaan spiritual, dan Roh tanpa batas, yang berperan sebagai agen eksekutif Tuhan dan bekerja melalui berbagai roh pelayan di seluruh kosmos. Trinitas ini berperan dalam penciptaan, pemerintahan alam semesta, kehakiman, dan hukum kosmik yang mengatur segala realitas. Bapa Semesta adalah pribadi utama dari Trinitas dan merupakan asal mula dari semua realitas, baik material, spiritual, maupun intelektual. Ia adalah pencipta tertinggi yang tidak memiliki awal dan akhir, dan segala sesuatu yang ada berasal darinya, serta bergantung pada kehendaknya. Ia mengatur energi gravitasi dan hukum universal di seluruh kosmos. Anak kekal adalah manifestasi spiritual pertama dari Bapa semesta alam dan pencipta dari semua makhluk roh dan dunia spiritual. Melalui anak kekal, makhluk-makhluk di seluruh alam semesta dapat memahami dan mengalami Tuhan dalam bentuk yang lebih dekat. Ia bekerja secara langsung dalam pengembangan kehidupan spiritual dan membimbing para makhluk dalam perjalanan mereka menuju kesempurnaan. Roh tanpa batas adalah pelaksana kehendak Bapa semesta alam dan anak kekal di seluruh alam semesta. Ia adalah sumber intelek kosmik yang bertanggung jawab atas penciptaan berbagai makhluk roh, serafim, malaikat, dan entitas administratif. Roh tanpa batas adalah perwujudan dari kasih Tuhan dalam tindakan dan bekerja secara langsung di dunia-dunia evolusioner seperti Urantia. Meskipun terdiri dari tiga pribadi, Trinitas adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap anggota Trinitas memiliki fungsi yang unik, tetapi mereka bekerja secara harmonis sebagai satu entitas, yaitu ilahi. Konsep ini berbeda dari Trinitas dalam kekristenan tradisional, karena dalam buku Urantia, setiap pribadi dalam Trinitas memiliki tugas kosmik yang lebih luas dan lebih terstruktur. Struktur kosmos dalam buku Urantia. Yang pertama yaitu Pulau Firdaus, pusat alam semesta. Pulau Firdaus dalam buku Urantia adalah pusat keberadaan Tuhan dan pusat dari seluruh ciptaan kosmik. Ini adalah tempat tinggal tertinggi bagi Tuhan, Trinitas Firdaus, serta makhluk-makhluk surgawi tertinggi. Firdaus bukanlah planet, bintang, atau bagian dari alam semesta seperti yang kita kenal, melainkan suatu realitas unik, kekal, dan absolut yang menjadi inti dari seluruh ciptaan. Pulau Firdaus memiliki sifat unik sebagai eksistensi fisik, energi ilahi, dan pusat realitas absolut. Firdaus adalah satu-satunya tempat di alam semesta yang sepenuhnya tidak bergerak, tidak mengalami rotasi atau revolusi, dan telah ada sejak kekekalan sebelum ada waktu dan ruang. Bentuk Firdaus digambarkan sebagai elips atau oval, lebih panjang dari lebarnya, dengan permukaan atas dan permukaan bawah yang memiliki fungsi yang berbeda. Firdaus tidak terbuat dari materi, energi, atau roh, melainkan satu substansi yang tidak diketahui di dunia fisik kita. Firdaus juga menjadi sumber gravitasi fisik di alam semesta, di mana semua gaya gravitasi berasal. Semua energi dan materi di seluruh kosmos terkoneksi secara langsung ke Firdaus, sehingga Firdaus menjadi dasar bagi semua hukum fisika dan energi di alam semesta. Pulau Firdaus dibagi menjadi tiga tingkat utama. Firdaus atas yaitu tempat tinggal Tuhan dan pusat pemerintahan Trinitas. Firdaus tengah atau penghubung antara Firdaus atas dan bawah. Dan Firdaus bawah, pusat energi kosmik dan sumber dari gaya gravitasi yang mengendalikan seluruh alam semesta. Firdaus adalah tempat kediaman Trinitas Firdaus, Bapa Semesta, Anak Kekal, dan Roh Tanpa Batas. Havona, alam semesta sentral. Dalam buku Urantia, Havona adalah alam semesta sentral, pusat realitas yang sempurna dan kekal.
Havona bukanlah alam semesta yang berevolusi seperti alam semesta lain yang berkembang, melainkan telah ada sejak kekekalan sebagai ciptaan Tuhan. Ini adalah tempat kesempurnaan absolut, di mana semua hukum kosmik, spiritual, dan intelektual berada dalam keseimbangan yang sempurna. Havona memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari alam semesta lain. Havona terdiri dari 1 miliar dunia yang sempurna, yang tidak mengalami perubahan atau kehancuran. Dunia-dunia ini unik dan berbeda satu sama lain, masing-masing menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih tinggi bagi jiwa-jiwa yang sedang berkembang. Setiap dunia lebih maju daripada dunia sebelumnya, dan makhluk yang berziarah ke Havona harus melewati setiap dunia secara bertahap. Havona dikelilingi oleh 7 cincin atau sabuk energi yang berfungsi sebagai pelindung dan pembatas antara Havona dan alam semesta lainnya. Energi dalam Havona berbeda dari energi fisik yang ada di alam semesta ruang dan waktu. Sabuk ini membantu mengatur stabilitas gravitasi dan keseimbangan energi bagi seluruh alam semesta. Tidak seperti alam semesta lain yang berevolusi dan terus berkembang, Havona sudah sempurna sejak awal keberadaannya. Tidak ada penciptaan baru di dalam Havona, karena semuanya telah didesain secara kekal. Waktu di Havona bersifat relatif, karena tempat ini di luar konsep waktu dan ruang yang kita kenal. Havona bukan hanya tempat yang terpisah, tetapi memiliki hubungan erat dengan alam semesta lain. Alam semesta ruang waktu sedang berkembang menuju kesempurnaan dengan Havona sebagai modelnya. Hukum dan prinsip yang berlaku di Havona secara bertahap diterapkan dalam alam semesta evolusi. Havona terhubung langsung dengan 7 super alam semesta yang mengelilinginya. Setiap super alam semesta memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi semua tunduk pada hukum yang berasal dari Havona dan Firdaus. Havona adalah rumah bagi berbagai makhluk spiritual yang telah mencapai kesempurnaan atau memiliki tugas kosmik. Beberapa makhluk diciptakan langsung untuk tinggal di Havona dan tidak pernah menjalani evolusi. Mereka bertugas sebagai guru, pembimbing, dan pengawas bagi jiwa-jiwa yang datang dari alam semesta lain. Makhluk dari alam semesta ruang waktu telah menyelesaikan perjalanan spiritual mereka akan datang ke Havona sebagai peziarah. Mereka harus melewati semua dunia di Havona sebelum mereka mencapai Firdaus dan bertemu langsung dengan Tuhan. Para makhluk yang telah menyelesaikan perjalanan mereka di Havona akan bergabung dengan korps finalitas. Mereka mungkin mendapatkan tugas yang baru yang tidak diketahui, yang mungkin berkaitan dengan penciptaan alam semesta di masa depan. Super alam semesta, wilayah kosmos yang lebih besar. Dalam buku Urantia, alam semesta tidak hanya terbatas pada bumi atau galaksi yang kita kenal, tetapi merupakan bagian dari struktur kosmik yang jauh lebih luas. Dunia kita berada dalam salah satu dari 7 super alam semesta yang masing-masing mengandung jutaan alam semesta lokal. Super alam semesta adalah wilayah di luar Havona yang menjadi tempat evolusi kehidupan dan makhluk fana. Setiap super alam semesta memiliki peran dalam penciptaan, perkembangan, dan penyempurnaan jiwa-jiwa yang berangkat menuju Tuhan di Firdaus. Buku Urantia menjelaskan bahwa ada 7 super alam semesta yang mengelilingi Havona. Setiap super alam semesta memiliki perannya sendiri dalam evolusi kosmik. Super alam semesta pertama memiliki fungsi sebagai tempat uji coba awal bagi makhluk spiritual. Super alam semesta kedua merupakan wilayah pengembangan makhluk yang baru mencapai kesadaran kosmik. Super alam semesta ketiga melatih makhluk untuk interaksi antar alam semesta. Super alam semesta keempat mempersiapkan lanjutan bagi jiwa yang berevolusi. Super alam semesta yang kelima, tempat makhluk yang hampir mencapai kesempurnaan spiritual. Super alam semesta keenam, yaitu wilayah bagi mereka yang siap untuk masuk Havona. Dan Ovonton, yaitu super alam semesta yang ketujuh, tempat evolusi makhluk fana termasuk Urantia.
Super alam semesta ini mengelilingi Havona dalam pola berbentuk spiral raksasa. Masing-masing super alam semesta berisi sekitar 1 juta alam semesta lokal yang masih berevolusi. Dalam setiap super alam semesta, proses penciptaan dan evolusi kehidupan sedang berlangsung. Super alam semesta lebih besar dari seluruh galaksi yang dapat kita amati dengan teleskop. Jumlah planet yang dihuni makhluk hidup tidak terhitung banyaknya dalam 7 super alam semesta ini. Alam semesta lokal yang berevolusi seperti Nebadon hanyalah bagian kecil dari super alam semesta ketujuh. Setiap super alam semesta membawahi jutaan alam semesta lokal yang masing-masing memiliki sistem planet dan dunia mansion. Urantia berada di dalam alam semesta lokal Nebadon yang merupakan bagian dari super alam semesta yang ketujuh. Orphonton adalah super alam semesta yang lebih tua dibandingkan yang lain, dengan banyak makhluk yang hampir mencapai kesempurnaan. Berisi jutaan alam semesta lokal, termasuk Nebadon, tempat di mana Urantia berada. Super alam semesta tidak dibiarkan tanpa kendali, tetapi diperintah oleh makhluk-makhluk ilahi dan spiritual. Makhluk spiritual yang purba harinya merupakan hakim tertinggi dan pemimpin di setiap super alam semesta. Para penguasa super alam, yaitu mengawasi administrasi dan koordinasi evolusi kehidupan. Sedangkan serafim dan malaikat pelayan membantu dalam perkembangan spiritual makhluk fana. Alam semesta lokal dan posisi Urantia. Buku Urantia menggambarkan struktur kosmik yang luas, di mana bumi hanyalah bagian kecil dari alam semesta lokal Nebadon. Struktur kosmos dalam buku Urantia terdiri dari Pulau Firdaus sebagai pusat segala sesuatu dan tempat keberadaan Tuhan, Havona sebagai alam semesta sentral yang sempurna dan abadi, 7 super alam semesta yang masing-masing membawahi jutaan alam semesta lokal, serta alam semesta lokal seperti Nebadon yang berisi planet-planet yang dihuni, termasuk Urantia. Dalam skema ini, Urantia berada di Satania, sebuah sistem dunia di dalam konstelasi Nurlatiadek yang menjadi bagian dari Nebadon, dan semuanya berada dalam super alam semesta ketujuh, yaitu Orphonton. Nebadon adalah alam semesta lokal tempat Urantia berada. Buku Urantia menyatakan bahwa Nebadon diciptakan dan diperintah oleh Mikael, yang dikenal sebagai Yesus Kristus. Nebadon berisi sekitar 10 juta dunia yang dihuni, meskipun banyak dari mereka masih dalam tahap pengembangan kehidupan. Nebadon terletak di dalam super alam semesta ketujuh, salah satu dari 7 super alam semesta yang mengelilingi Havona. Pusat administrasi Nebadon adalah dunia Solvington. Mikael, yang dikenal sebagai Yesus Kristus, bukan hanya seorang nabi atau Mesias, tetapi merupakan Mikael, penguasa alam semesta lokal kita. Mikael adalah salah satu dari banyak putra pencipta yang bertugas menciptakan dan mengembangkan alam semesta lokal masing-masing. Sebagai putra pencipta, Mikael harus mengalami 7 inkarnasi sebelum menjadi penguasa penuh Nebadon, dengan Yesus di Urantia sebagai inkarnasi terakhirnya. Setelah menjalani kehidupan di Urantia, Mikael menjadi penguasa penuh Nebadon, mengambil alih kendali penuh atas semua makhluk dan dunia dalam wilayahnya. Nebadon bukan hanya satu dunia, tetapi sebuah sistem kosmik besar yang terdiri dari banyak bagian. Orphonton adalah super alam semesta yang mencakup banyak alam semesta lokal, termasuk Nebadon. Urantia bukan dunia istimewa dalam skala kosmik, tetapi memiliki peran unik karena menjadi tempat inkarnasi terakhir dari Yesus. Urantia terletak di dalam Satania, sebuah sistem dunia yang terdiri sekitar 619 dunia yang dihuni, dengan Urantia sebagai planet ke-606 dalam sistem ini. Satania bukanlah sistem yang sempurna, melainkan masih dalam tahap perkembangan evolusi. Nurlatiadek adalah salah satu konstelasi dalam Nebadon yang dipimpin oleh yang paling tinggi, makhluk ilahi yang bertugas mengawasi evolusi kehidupan di dunia-dunia di bawahnya. Salah satu bagian menarik dari buku Urantia adalah peristiwa pemberontakan Lucifer yang terjadi di dalam sistem dunia Satania.
Lucifer adalah salah satu pangeran sistem yang bertugas mengawasi Satania dan mulai pemberontakan terhadap pemerintahan Mikael dari Nebadon dan hukum Tuhan. Satania menjadi salah satu sistem dunia yang terkena dampak pemberontakan, dan Urantia adalah salah satu planet yang paling berdampak. Pemberontakan Lucifer menyebabkan Urantia menjadi dunia yang terisolasi, tidak dapat berkomunikasi langsung dengan administrasi kosmik yang lebih tinggi. Kehadiran Yesus di Urantia bertujuan untuk menegaskan kembali hukum Tuhan dan menyelesaikan dampak pemberontakan Lucifer. Saat ini, menurut buku Urantia, proses rehabilitasi Urantia sedang berlangsung. Makhluk rohani dan administrasi kosmis. Buku Urantia menggambarkan struktur spiritual dan administrasi kosmos dengan sangat terperinci. Dalam alam semesta yang luas ini, terdapat berbagai makhluk rohani yang bertugas menjalankan kehendak Tuhan, mengatur evolusi dunia, serta membimbing makhluk fana menuju kesempurnaan spiritual. Para penguasa alam semesta adalah makhluk ilahi dengan otoritas tertinggi dalam berbagai tingkat kosmos. Mereka bertanggung jawab atas penciptaan, pemerintahan, dan evolusi makhluk di dalam alam semesta. Mikael adalah putra pencipta yang bertanggung jawab atas penciptaan dan administrasi alam semesta lokal di Nebadon. Putra-putra Tuhan adalah makhluk ilahi yang memiliki berbagai peran dalam penciptaan dan pemerintahan alam semesta. Mereka terbagi dalam beberapa kategori. Putra pencipta, Mikael, yang bertanggung jawab atas penciptaan dan pemerintahan alam semesta lokal. Putra Afonal, putra arbitrator yang bertugas menjalankan penghakiman dan misi penebusan di planet-planet, serta putra Melkisedek yang bertindak sebagai pengajar dan penasehat rohani dalam dunia-dunia yang berevolusi. Putra-putra Tuhan ini membantu menjalankan rencana Tuhan untuk evolusi makhluk fana di seluruh alam semesta. Takdir manusia dan perjalanan menuju Tuhan. Buku Urantia menjelaskan bahwa manusia bukan sekadar makhluk fana, tetapi memiliki jiwa yang terus bertumbuh dan berevolusi menuju kesempurnaan spiritual. Setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai Tuhan, asalkan mereka memilih untuk menjalani kehidupan spiritual yang sejati. Konsep jiwa dan evolusi spiritual mengajarkan bahwa manusia memiliki tubuh material, pikiran yang dapat berpikir, dan jiwa yang berkembang. Jiwa ini berkembang melalui pengalaman hidup, pilihan moral, serta hubungan dengan Tuhan. Jika manusia memilih jalan spiritual, jiwanya akan bertahan setelah kematian dan terus berkembang di dunia-dunia berikutnya. Peran pelaras pikiran sangat penting karena pelaras pikiran adalah fragmen dari Tuhan yang tinggal dalam diri manusia, membimbing mereka ke arah kesempurnaan dan kebijaksanaan ilahi. Proses kehidupan setelah kematian tidak berlangsung membawa manusia bertemu dengan Tuhan, tetapi mereka harus melewati fase transisi dan penyempurnaan. Perjalanan ini didesain untuk membantu jiwa mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi sebelum akhirnya bisa melihat Tuhan di Firdaus. Dunia Mansion adalah tahap awal kehidupan setelah kematian, di mana manusia akan dibangkitkan di planet-planet transisi yang berfungsi sebagai sekolah spiritual. Bagian 1 buku Urantia membentuk dasar pemahaman tentang Tuhan, struktur alam semesta, dan perjalanan spiritual makhluk fana. Ini memberikan perspektif kosmologis yang luas, di mana bumi hanyalah bagian kecil dari realitas yang lebih besar.